Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Bapak akan mulai kepada materi kelas 5 yang pertama, yaitu tema pertama tentang organ gerak hewan dan manusia. Untuk pembelajaran pertama yang ada pada subtema pertama, Bapak akan mengajarkan tentang organ gerak hewan. Dan hari ini Bapak akan mengajarkan dua mata pelajaran yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. IPA tentang alat gerak dan Bahasa Indonesia tentang ide pokok pikiran. Yang pertama Bapak akan mengajarkan IPA terlebih dahulu. Manusia, hewan, tumbuhan merupakan makhluk hidup dan ciri makhluk hidup adalah bernapas, makan, minum, bergerak, berkembang biak, dan lain-lain. Bapak akan bahas tentang bergerak. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat dari titik satu ke titik lainnya atau perubahan posisi sebagian tubuh atau seluruh tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Gerak pada manusia menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, melompat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang, alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Oke. Kita perhatikan animasi yang ada pada layar. Manusia ini bergerak dan kakinya, tangannya, dan hewan di sini melompat dengan kaki, ya, bagian depan dan bagian belakangnya. Manusia berjalan lurus, sedangkan hewan melompat ke atas dan ke bawah. Sekarang ada tugas dari Bapak, yaitu amati hewan-hewan yang ada di sekitarmu dan tulis pola gerak dari masing-masing hewan tersebut. Jadi amati hewan yang ada di sekitar rumah kalian tentang pola gerak dari masing-masing hewan tersebut. Contohnya,
Ayam. Ayam memiliki pola gerak, berjalan lurus, belok, loncat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Bapak akan membahas kepada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang ide pokok. Pengertian dari ide pokok adalah permasalahan utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Jadi, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Di dalam suatu paragraf pasti memiliki kalimat utama dan memiliki kalimat penjelas. Apa fungsi dari ide pokok? Yaitu memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Fungsi dari ide pokok itu merupakan inti suatu bacaan. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama, kalian harus baca kalimat dengan cermat. Cermati kalimat pertama sampai dengan terakhir. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu dapat menentukan ide pokok. Tandai ide pokok tiap paragraf. Tandai info penting dalam setiap paragraf. Oke, contoh. Di sini ada sebuah paragraf yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ide pokok dari paragraf ini yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Dan kalimat pengembang atau kalimat penjelasnya yaitu secara umum, gerak dapat diartikan dan seterusnya. Di sini yang menjadi inti dari suatu paragraf yaitu terdapat pada kalimat pertama. Jadi kalimat pertama merupakan ide pokoknya dan kalimat kedua, ketiga merupakan kalimat pengembang. Biasanya kalimat utama berada pada awal paragraf atau di akhir paragraf. Jadi kalimat utama kemudian kalimat pengembang atau bisa kalimat pengembang terlebih dahulu dan kalimat utamanya. Sampai sini mudah-mudahan dimengerti ya. Oke, di sini ada sebuah teks deskripsi yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Coba kalian cari setiap paragraf ide pokoknya dan kalimat pengembangnya. Buat dalam suatu tabel ya, seperti pada layar. Nanti jawab sama kalian dan kirim hasilnya ke Bapak. Untuk hari ini pembelajaran dan tugasnya dikerjakan dan dilaporkan ke Bapak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.